nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Qala ridwan ya ayuhan nas ya'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus BKM di Al-Fatih beserta seluruh jajaran Bapak RT, sebuah kita Bapak Masjid dan para pemuda, ibu-ibu. Tadi saya dengar ada nenek-nenek. Nenek-nenek yang mau pakai AC karena begitu keluar peot. Alhamdulillah kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sama. Apa itu? Nikmat sehat. Nikmat sehat. Amin. Walafiat. Amin. Sehat, amin. Nikmat sehat. Walafiat. Nikmat iman. Nikmat hidayah, itu yang paling penting ya. Sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Al-Muttaqin. Dan juga yang tidak kalah penting, nikmat berupa kesembuhan, kesempatan untuk bisa hadir. Ada yang sholat subuh berjamaah, ada yang sholat subuhnya di rumah, datang ke sini ibu-ibu ya. Semuanya insya Allah menjadi ladang amal ibadah kita semua. Amin. Namun saya pesan, jangan merasa bangga, jangan merasa dibawa karena kita sudah bisa sholat subuh berjamaah, kemudian diteruskan dengan kuliah subuh, seolah-olah kita merasa paling sempurna, seolah-olah kita paling hebat. Karena kita tidak pernah tahu, siapa tahu justru yang tidak sholat subuh berjamaah dengan kita, yang tidak kuliah subuh bersama dengan kita, mereka lebih baik dari kita. Karena tidak ada yang tahu. Karena tugas kita memang hanya mengabdi, hanya ibadah kepada Allah. Jangan dijadikan ibadah kita menjadi sebuah kesombongan. Pulang nanti kuliah subuh, pulang masing-masing, ada yang kawin, ada yang tidur, tidur, lewat, neotin orang. Ya, siapa tahu mereka itu ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Dia juga ibadah. Ada anaknya yang sakit, ada suaminya yang sakit. Mereka harus menunggu, harus merawat. Siapa tahu ibadah mereka itu yang diterima Allah daripada kita. Makanya jangan merasa paling hebat, paling aja. Ya. Makanya ada pengajian, Pak, ada judulnya ngaji. Orang Sunda ngaji, orang Indonesia ngaji, mau mana mau ngaji. Orang Jawa juga ngaji, bukan ngajok. Walaupun orang Jawa kan ujung-ujungnya ok kan. Oh ya, ini rata-rata kan ok. Apa jadi opo, ya kan? Berarti bukan ngaji jadi ngajok. Ngaji itu apa itu ngaji? Ngaji ngabersihkeun jiwa. Jadi hari ini kita ingin ngabersihkeun jiwa. Kenapa harus dibersihin? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
jiwa kita sifat ujub, sifat buruk, sifat membangkang. Ada sifat pelit, ada. Makanya kadang-kadang kita pelit, diminta sedekah gak ngasih, kita untuk infak gak ngasih, anak minta beliin motor gak ngasih, pelit. Anak kecil lagi punya makanan, udah tuh minta, jangan. Ada sifat pelit, ya. Sifat buruk, sifat membangkang. Seandainya hari ini kita dijadikan Fir'aun, bisa Pak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, karena Fir'aun juga sama-sama manusia. Ya. Kenapa kok jadi Fir'aun? Ya. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Karena Firaun tidak bisa membersihkan dirinya, tidak bisa membersihkan jiwanya. Dia tidak bisa membersihkan nuraninya, membersihkan jiwanya. Kotor, dia tidak beriman kepada Allah, dipelihara tuh kekotoran, akhirnya membengkak, akhirnya menjadi pembangkang, bahkan mengaku dirinya sebagai saya ngomong begitu sengaja Pak, biar ketahuan yang hidup yang mati. Berarti kalau yang hidup jawab. Jawab Bapak lewat ke makam. Assalamualaikum ya kubur. Kan jawab nggak? Kenapa? Mati. Maksudnya biar hidup gitu Pak, biar ada suara Bu ya Pak. Sebab ngaji subuh Pak, ngaji subuh mah jangankan subuh deh, maghrib ya sendiri. Ya, saya punya murid ya, punya jamaah di Kopem itu, ya Wali Songo Pak, 9 orang. 9 orang tuh, paling jago tuh 15 orang, paling jago tuh kalau malam Senin. Ya, kekuatannya sampai 15 orang, itu pun kalau luar biasa ya. Selebihnya 9 orang tuh Wali Songo. Enggak ada satu tetap 9. Ya, kenapa? Karena dia dengan gurunya 9. Jadi ngebersihkan jiwa dalam diri kita. Tapi ada juga watakwaha, Allah ilhamkan juga sifat-sifat yang baik. Ya. Bapak ada potensi nggak jadi orang soleh, benar-benar soleh? Ada. Ibu bisa nggak jadi potensi menjadi seperti Siti Siti Aisyah atau Siti Asia? Bisa nggak? Bisa. Karena kita juga manusia. Mereka manusia, kita manusia. Ya. Mereka pandai membina dirinya, menempatkan diri saya sebagai istri yang solehah, tepatin. Ya. Maka ngaji, bersihkan jiwa ya, dari sifat-sifat yang buruk. Bersihkan jiwa dari apa? Dari kebodohan, dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang sudah tahu jadi tambah tahu, dari yang lupa jadi ingat, dari yang ingat jadi tambah ingat. Oh, bukan berarti nanti ngaji udah pernah, bukan ya, udah pernah tuh begitu balik. Apa kemarin ceramahnya? Yang kemarin. Ya, apa? Kalau bagian Ustaz Yusuf saya udah apa ceramahnya, pasti itu lagi. Apaan? Sedekah mulu. Bab sedekahnya dibahas kayak gitu. Ya. Berarti nggak bersih tuh hati kita tuh. Ya, berarti nggak bersih. Kalau ngaji beres pulang terus ngomongin ustadznya, ngomongin penceramahnya, berarti belum bersih kita. Ya. Ceramah kayak gitu mulu. Ngantuk. Kenapa ketawa? Ngaku. Iya, merasa ya.
Istighfar deh sekarang. Jujur Pak, jujur. Karena kita memang tadi manusia, ada sifat buruknya. Ya. Beres sholat berjamaah diimami oleh seseorang, pulang dari sholat, tadi imam beres. Ngomong, bukan dari tadi ngomongnya, udah pulang. Gitu. Karena sifat buruk tuh. Syaitan nggak suka orang lurus-lurus aja. Ya. Masjidnya mutakin. Syaitan nggak suka jamaahnya mutakin. Gimana caranya jangan sampai jadi mutakin? Biarin masjidnya mutakin. Surga ke masjidnya doang. Karena masjidnya mutakin. Jamaahnya no, karena tidak mutakin. Fasikin, munafikin. Apa lagi? Musyrikin. Pokoknya kin guys. Syaitan nggak suka. Maka digoda dengan berbagai macam. Tadi kita judulnya niatnya pengen ngebersihin jiwa, tapi namanya ini setan. Kotor-kotor aja lagi. Maka pantas setiap waktu diperintahkan oleh Nabi kita beristighfar. Beres sholat, Nabi aja istighfarnya sehari semalam gak kurang dari 100 kali. Kita mau istighfarnya cukup 3 kali. Ikutin resep dokter. Astagfirullah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubata wa bil junubi fa innaka ghafirud dzanbi. Ya Allah, saya gak pantas masuk surga, apalagi surga Firdaus, gak pantas, gak layak, gak ada potongan. Yusuf pengen masuk surga, ya Allah ya Rabbi, yang tahu kekurangan, yang tahu kesalahan, yang tahu berbagai macam hal, malu rasanya kalau pengen masuk surga. Bukan berarti karena sorbannya panjang, ya, bukan karena pakai jas, bukan karena duduk di sini, bukan Pak, bukan karena hebat, bukan, karena Allah aja mendudukin saya di sini. Bapak Ibu kalau lihat dosa saya, ya Allah, saya malu ke sini. Perasaan Pak hebat-hebat apa ya Allah, saya tahu kekurangan saya. Sholat saya berapa, khusyuknya berapa, sedekah saya tahu berapa, saya tahu. Tiba-tiba pengen masuk surga, aduh malu. Ya. Walaku ala narin jahim, tapi kalau seandainya dimasukin neraka saya nggak kuat ya Allah. Kuat nggak? Masuk neraka kuat nggak? Ibu tukang main api, kena percikan api, panas nggak Bu? Itu baru percikannya. Apalagi kalau apinya ya Allah. Tuh, masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak mau. Abis mau ngapain tuh? Dia bilang, Fahabli taubat tawab ya Allah, yang penting ampuni aja dosa saya. Ilahi ilah suril
banyak daripada kebaikan. Ya. Wa umri naqisun fi kulli yaumi. Umurku semakin tambah hari semakin berkurang. Ya. Tapi dosaku semakin hari semakin bertambah. Ya Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Bersihkan jiwa bersih. Ya. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa bangga. Ya. Yang kaya jangan merasa paling kaya. Yang miskin jangan merasa paling miskin. Ada nggak? Ada. Yang miskin merasa paling miskin gitu. Jalannya beda gitu. Ya. Jadi satu, membersihkan jiwa dari kebodohan, ya. Dari asal tidak tahu jadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi tambah tahu, yang lupa jadi ingat, yang ingat tambah ingat. Maka judulnya kadang-kadang ada peringatan, maksudnya diingatkan. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah, hari ini kita niat semata-mata semua sama dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya. Ibadatnya apa sih Pak? Pak. Ibadah apa? Oh. Ibadah apa? Ibadah. Ya apaan ibadatnya? Ismun jami'un likulli ma yudullah wa yartahu minal aqwal wal af'al wal batin. Ibadah itu apa saja, nama apa saja, yang mencakup apa saja, baik ucapan maupun perbuatan yang dinisbatkan, yang diniatkan ingin mencari ridho Allah. Sekarang ibadah bukan nih? Belum tentu. Ini ibadah bukan? Belum tentu. Kalau niatnya ngaji hari Minggu lumayan berkuras. Atau siapa tahu ada yang niatnya begitu. Tuh, ada. Ada. Dia ngaku sendiri. Ya, hati-hati. Niatnya pengen dapat buras, lumayan tiap hari Minggu dapat buras. Begitu dia ngaji, mana burasnya? Dongkol hati. Tadinya pengen buras nggak ada. Karena berharap. Ya. Semalam saya lihat berharap Kang Solid, berharap. So merek mie glosor. Kebetulan tidak bayang. Udah glosor ya. Sigara lupa ya. Tuh, karena berharap. Kalau berharap pasti maraya. Yang kemarin saya nggak berharap. Begitu ketemu nangkut kayak mie glosor. Karena emang nggak berharap. Tadi malam berharap. Tadi siapkan. Tuh. Sok Bapak, Ibu, pernah nggak ke rumah seseorang berharap ternyata nggak ada? Pernah nggak? Terus kita ke rumah seseorang nggak ada harapan apa-apa, dapat apa-apa? Tuh, begitu. Kalau berharap, kenapa? Karena memang manusia tidak bisa menjadi tumpuan harapan. Jangan berharap kepada manusia. Karena manusia tidak bisa memberikan harapan. Karena manusia hanya sifatnya PHP. Apa PHP? Nah, memberi harapan palsu. Tidak bisa. Ya. Roja'tu ilallah. Berharap hanya kepada Allah. Pengen dapat ridho Allah itu. Ya. Insya Allah tuh. Kalau bersih hati kepada Allah, insya Allah Allah berikan harapan-harapan kita. Kalau kita berharap kepada manusia, jangan berharap bakal dapat. Ya. Jadi apa ya tadi ya? Bukan. Awalnya. Ya.
ibadah ya. Hari ini kita duduk di sini insya Allah jadi ibadah kalau niatnya mengharap ridho Allah. Ma yuhibbullah wa yarda. Pengen dicintai Allah, pengen dapat ridho Allah, cari keridhaan Allah. Saya datang ke sini bukan berharap apa-apa, saya pengen ridho Allah. Ya. Sebab kalau berharap pengen apa-apa udah ketahuan. Ya. Ya segitu. Ya beras tadi. Ya, berat. Kalau kita berat terus. Ya. Maka ibadah itu terbagi ke dalam 3 ketentuan. Ada ibadah secara garis besar, ibadatnya ada 2, ibadah makhdhah dan ibadah goer. Inilah Islam ibu bapak ya, indahnya Islam ya. Jadi kalau ada orang ibadah kepada Allah, ya, jangan lupa, jangan hanya membaguskan ibadah kepada Allah. Perhatikan di situ juga ada manusia. Ini hebatnya. Jadi kalau kita ibadah itu jangan fokus, saya kepada Allah nih. Ternyata ketika ibadah kepada Allah pun tetap harus kita lihat sisi kemanusiaannya. Ini Islam hebat. Nabi pernah menegur orang yang sholat jadi imam, imamnya lama. Nabi nggak pernah menegur imamnya yang sebentar, tapi yang ditegur yang lama. Ayo, kenapa? Kenapa? Ayo, kenapa? Nabi nggak pernah negur imam yang yang cepat gitu. Tapi justru Nabi itu negurnya kepada imam yang lama. Berarti bagusan yang mana nih? Lama. Orang yang lama ditegur kok. Iya. Makanya kalau sholatnya lama, Nabi aja negur. Maksudnya begini, ketika kita ibadah itu bukan berarti egois, mementingkan diri sendiri gitu. Ada orang lain yang harus kita perhatiin. Harus ada pertimbangan sisi kemanusiaan. Saya tanya sekarang nih, yang tadi belum berjamaah, Mama Siti mana? Pulang ya? Masih di luar, lagi dingin. Pokoyo. Tadi Ustaz Solihin lama nggak? Mau jawab langsung Ustaz Solihin. Bacaannya lama nggak? Enggak. Sedang. Ya. Kenapa saya tanya? Sebab Pak Poyo sudah mati. Jadi Ustaz Solihin peka. Begitu jadi imam tuh, ada Pak Poyo, ada Pak Marsidi, ada itu, ada juga kalau misalnya ada anak-anak. Jadi bacaannya nggak terlalu lama, sehingga yang tua nyaman, yang muda juga nyaman. Anak-anak juga nyaman. Jangan egois, ibadah nih, Allahu Akbar. Karena Qori internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu Fatihahnya lama, suratnya Al-Baqarah. Hampir 200 lebih. Orang udah gonta-ganti gitu. Ibadah ada sisi kemanusiaannya, jangan merasa jangan bikin kesal orang jadi ngegerutu. Awalnya husu, lama-lama. Benar nggak Bu? Ibu tadi ada yang ikut jamaah? Ada. Coba jawab ibu tadi. Sedang, lama, apa sebentar? Jangan karena ada di hadapannya jawab. Pak Poyo tadi langsung ditengok.
Takut salah pokoknya jawab. Tapi memang benar sedang ya. Ayat 3-4 ayat. Selebihnya watini itu surat-surat biasa. Coba kalau surat amma yatasaalun langsung ternyata Allahu Akbar. Kirain mau satu surah, ternyata satu ayat. Ada sisi kemanusiaannya. Ibadah jangan merasa ya. Ketika kita puasa, ketika kita haji, ketika pokoknya ibadah ada sisi kemanusiaan. Makanya ibadah ada hablum minallah. Ya. Jadi jangan merasa. Terus, nah secara umum, tadi secara khusus, secara umum ibadah itu dibagi kepada 3 komponen. Yang pertama, komponen pertama, ibadah itu harus berpadu antara rohani dan jasmani. Ada ibadah ruhaniyah, ada ibadah jasadiyah. Berpadu rohani dan jasmani. Mana contohnya? Contohnya mana? Harus pakai contoh. Ini ibadah apa nih? Jasmani, rohani dan jasmani. Apa rohani doang, apa jasmani doang? Ini ibadahnya berpadu rohani dan jasmaninya. Jasmaninya sedang ibadah, rohaninya pun ikut ibadah. Mana? Hah? Mana? Mana? Papa Tony jawabannya takut salah. Takut salah ya. Ingat Bapak Ibu, kalau lagi belajar salahnya aja tetap dapat pahala. Salahnya apalagi bener. Makanya saya coba salah. Karena pengen bener. Kalau lagi belajar jangan pengen bener, harus salah dulu. Karena orang bener berawal dari salah. Oh gitu. Jadi apa tuh yang berpadu antara rohani dan jasmani? Salah. Allah. Rohaninya pasang. Posidu ta'rud ta'yin. Allah. Jasmaninya ada. Ya, rohaninya ada, jasmaninya ada. Artinya niat. Ada ibadah yang berpadu antara rohani dan harta. Rohani dan harta. Ruhaninya dan maliyah. Mana? Sedekah. Mana lagi? Sedekah doang. Hah? Mana lagi? Antara rohani dan harta. Berpadu rohaninya dan hartanya. Mana? Salahnya tetap dapat pahala. Jawab aja. Tadi yang jawab haji salah, tetap dapat pahala. Makanya saya biarin. Pede dia bener. Mana? Sodako. Terus? Terus sodako doang? Mana ada 3? Ya, bangun masjid karena ada sodako, bangun masjid karena ada infak, bangun masjid karena ada orang zakat. Tuh ada 3, itu harus berpadu antara rohani dengan hartanya. Rohaninya niat mau sedekah, hartanya dikeluarin. Namanya rohaniah dan maliyah. Rohaninya niat pengen sedekah, dia niatin sedekah. Hartanya dikeluarin. Zakat, infak, dan sedekah. Sekarang ada ibadah yang berpadu dengan 3 komponen.
ruhaniyah, jasmaniyah, dan maliyah. Tuh 3 itu mah. Mana? Tuh yang Bu Anti bilang haji. Itu rohaniyah, jasmaniyah, dan hartanya keluar berangkat. Ada orang yang jasmaninya siap berangkat, rohaninya siap, duitnya nggak siap. Bisa. Berangkat nggak? Berangkat ke Pondok Gede. Nganterin. Jadi harus 3. Niat, hartanya ada, jasmaninya oke. Maka sekarang ibadah haji kenapa nunggu sampai lama-lama? Ya, karena proses ya, yang diutamakan adalah orang yang jasmaninya. Ya. Kalau Pak Poyo tahun ini daftar, tahun ini bisa berangkat karena dilihat dari jasmaninya. Wah, ini harus berangkat sekarang, diberangkatin. Saya kalau nunggu tahun-tahun berikutnya nggak akan berangkat. Ya. Keburu pindah. Mana yang 10 dulu tuh, yang 10 ya. Yang 10 udah nggak kuat, udah nggak tahan, udah nggak mampu, akhirnya mengundurkan diri. Aduh, ya. Nah, jadi yang pertama nih Pak ya, ulangi ke materi. Jadi ada ngaji itu ngebersihkan jiwa dari kebodohan. Ya. Nggak bersihkan jiwa dari apa? Dari sifat-sifat yang buruk. Ya, dengan ngaji kita disinggung bab akhlak, bab adab, ya, bab hati. Jangan sirik, jangan iri, jangan dengki. Itu dibahas dalam pengajian. Karena itu sifat buruk, sifat yang nggak bagus. Apa sih yang mesti didengki? Manusia sudah ada bagian-bagiannya, sudah ada pos-posnya. Oh si itu jadi orang kaya karena dia memang pantas jadi orang kaya. Oh si itu jadi pejabat karena dia pantas jadi pejabat. Itu seterusnya. Ya. Jadi jangan yang tidak jadi pejabat pengen jadi pejabat. Bisa jadi kita nggak pantas jadi pejabat. Ya. Ada yang jadi orang kaya, begitu lihat emang pantas jadi orang kaya. Begitu turun dari mobil pakai celana pendek doang, pakai kaos oblong, turun, pantas nggak? Pantas nggak? Pantas orang kaya. Orang kaya mau pakai apa juga pantas. Kita turun dari mobil pakai kaos oblong, pakai celana pendek, turun, pantas nggak? Pantas. Pelek. Jadi kadang-kadang ya itu Pak, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Maka alhamdulillah di Al-Mutakin setiap seminggu sekali itu ada pembersihan jiwa ngaji, biar kinclong hati kita, biar kinclong. Gak pernah jadi jangan sampai kita lihat orang cocok. Jangan menunjukkan agama. Kenapa dibahas? Karena manusia. Ya. Supaya apa? Supaya kita hati-hati dengan manusia. Kadang-kadang kita tertipu, terjebak dengan penampilan. Ya. Manusia itu pandai menutupi dirinya. Kayak apa? Tidak tahunya. Kenapa begitu? Karena manusia termasuk yang diciptakan oleh Allah berpasangan dengan setan. Ya. Setan nggak suka tuh, goda. Iblis Pak ya. Jadi bagaimana caranya supaya manusia itu
nanti jadi teman aku. Digoda sedemikian. Iblis nggak suka. Begitu ngelihat apa namanya, abring-abringan apa ya, berbondong-bondong, ada berbondong-bondong orang, wah mau ngaji Stalin, mau ngaji, udah langsung bus masuk melalui aliran darah. Awalnya niatnya benar, ya. Begitu masuk langsung melenceng. Iblis nggak suka. Ada yang dituntut sengaja ke majelis taklim biar ngaji, tapi beres ngaji gitu aja gak ada robahnya. Ahli ngaji tapi ahli gibah, ragos. Kalau perempuan ratu gosip. Kalau laki raja gosip. Ya. Suka ngaji tapi masih julid. Dia ketawa dulu, wah panasan. Orang bikin rumah pingsan. Tetangga beli mobil, ngomong beli mobil, rumah di pojok beli mobil. Mana? Orang yang beli mobil dia repot bikin garasi. Ada nggak? Ada. Mana? Dia. Orang beli mobil, dia yang sibuk beli mobil, rumah di pojok beli mobil. Orang yang beli mobil dia ribut mikirin garasi. Datang mobilnya pulang ke rumah. Ma, kenapa ma? Pusing. Ditengok sama yang beli mobil. Ibu kenapa tadi kelihatan sepoyongan? Pingsan. Bawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit sama mobil. Yang sadar. Di mana ini rumah sakit bu? Siapa yang nganter? Saya pakai mobil baru, mati. Ternyata yang pertama kali mencoba mobil baru itu orang julid. Ya, dianterin ke rumah sakit, terus dianterin ke kuburan. Oke, mudah-mudahan kita terjaga. Harus senang. Kata Nabi ada 4 sebetulnya, tapi 2 aja. Kalau pengen senang, pengen bahagia, nggak usah repot-repot, 2 aja kalau kita miliki. Apa? Qalban syakiran, punya hati yang selalu bersyukur. Bersyukur aja. Ya. Nggak pusing, nggak mumet, nggak galau, nggak sempit. Syukuri apa yang ada. Nikmati yang sedang kita nikmati, yang sekarang kita miliki. Syukuri apa yang ada. Selesai. Yang belum ada nggak usah dipikirin. Ngapain? Orang belum ada kok dipikirin. Yang udah ada aja jangan dipikirin, apalagi yang belum ada. Ngapain mikirin yang belum ada? Syukur hati qalban syakiron, selalu gembira, selalu ceria. Kelihatan lah. Ini contohnya. Ya, orang senang lihat itu apa punya ini, alhamdulillah. Nikmatkan. Yang kedua, lisanan dzakiron, lisannya selalu berzikir, basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau pengen bahagia begitu, ya, dapat kegembiraan, alhamdulillah.
Ini ada ibu-ibu ya, ada kisah. Ini ibu-ibu tuh nggak pernah lepas dari kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Ibu gimana baik? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ibu kemarin ketemu di sini alhamdulillah. Alhamdulillah mulu. Ya. Pas giliran jatuh dari mobil, alhamdulillah. Berdarah-darah, benjol-benjol, alhamdulillah. Sampai yang dengar dan yang lihat kaget. Ibu teh jatuh dari mobil, terus tangan berdarah-darah, itu kepala benjol, alhamdulillah mulu, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah neng, alhamdulillah. Allah cinta sama kita, alhamdulillah, Allah cinta. Orang-orang cinta benjol dia. Apa dia bilang? Betul kepala saya benjol, betul tangan saya berdarah-darah, tapi Allah sayang sama kita. Karena dengan musibah ini Allah angkat dosa kita, Allah ampuni dosa kita. Coba, ada nggak yang begitu? Ada. Mana? Ibu-ibu ada yang begini, jangan alhamdulillah, jangankan alhamdulillah, ketika kaget aja, bukan astagfirullah, bukan Allahu Akbar, kalimat yang lain yang keluar. Iya. Apa? Kaget. Bukan astagfirullah, Allahu Akbar, bukan. Kalimat yang lain yang keluar. Biasanya kalau ibu yang punya siapa yang disebut? Ada ibu nih lagi asik-asiknya ngeluh setrika. Petir, celuk goblok kayak gini lagi. Petir goblok. Iya. Kesandung, malah batu yang dimarahin. Kok belum batu malangan? Ya. Bob, ya. Pak, ya. Apalagi jalan, kesandung batu, batunya dimarahin. Kok belum batu ditanyong, tang, plang kena kaca batur. Ayo, udah mah celaka mulutnya, celaka perbuatannya. Ya, gitu. Ini yang penting. Makanya nggak usah repot-repot. Ya, syukuri, lisan selalu dihiasi dengan zikir, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Ya, lihat sesuatu yang indah. Lihat sesuatu yang indah. Masya Allah, subhanallah. Ya. Lihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebetulnya alhamdulillah. Kalau ibu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan atau mendapatkan yang tidak menyenangkan, seperti tadi si ibu mendapatkan yang tidak menyenangkan, celaka, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ibu kehilangan uang, uangnya hilang, alhamdulillah. Apa doanya tuh panjangannya? Alhamdulillahilladzi a'tani wa harramani. Itu. Begitu dompet hilang, alhamdulillahilladzi a'tani wa harramani. Alhamdulillah loh. Allah yang sudah memberi dan Allah juga yang mengambil. Begitu. Goblok duit loh. Jangan mau ini. Sudah uang hilang, kata-katanya rusak. Ya. Minimal inna lillahi. Kalau kaget astagfirullah, Allahu Akbar. Pokoknya kalimat thayyibah lah gitu. Ya.
Lagi diam di teras tuh, ada perempuan lewat. Subhanallah. Masya Allah. Allah telah menciptakan wanita yang kita. Kita memuji bukan memuji orang, memuji ciptaan. Allah yang menciptakan. Subhanallah. Masya Allah. Isinya keluar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melakukan